Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Hari ini kita kedatangan tokoh penting di bidang pendidikan. Beliau ini adalah Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Taman Siswa Padang. Saya sangat tertarik dengan perguruan tinggi ini, Pak, dengan Taman Siswa ini, karena faham pendidikan ke Taman Siswa ini kan berbeda. Ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro dulu, 100 tahun yang lalu. ya, tahun 22 kalau tidak salah. 1922 Bulan Juli. Nah itu kan didirikan itu oleh Ki Hajar kan karena beliau sangat miris melihat anak-anak bangsa ini tidak bisa bersekolah. Sekolah pendidikan itu hanya untuk para priai, anak-anaknya, dan penjajah. Nah, itu ingat saya. Jadi Pak Iwandi nanti sambil perkenalkan diri. Yang jelas dulu di Taman Siswa ini, Pak, saya di perguruan tinggi ini, saya juga pernah ngajar nih, Pak, dulu 4 tahun malah. Tahun 83, 84, 85 kalau tidak salah. Ya. 4 tahun saya mengajar di sana dulu. Jadi saya agak tahu proses juga dengan Taman Siswa ini. Nah, kira-kira itu, Pak. Kita bincang hari ini, ya. Silakan dulu, Pak, sambil perkenalkan diri, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Joni, teman lama saya yang hari ini sudah mengelola. Ya, Pak Joni banyak pengalaman lah di dunia sebagai kepala dinas pertanian, banyak pengalaman. Dan hari ini sudah membuka banyak diskusi atau podcast. Dan namanya ini Dangau Inspirasi. Ya. Saya sangat bangga dengan Pak Joni ini. Orang muda pensiun, orang lain pensiun, dia tidak pilih seperti Pak Joni ini. Kalau pensiun, mana nikmati hari pensiun ya. Dengan bersenang-senang. Tapi Pak Jon sepertinya masih tetap bagaimana. Ini kan menikmati pensiun juga, Pak. Iya betul, tapi caranya saya suka ini. Caranya saya suka. Jadi baik. Saya perkenalkan, nama saya Irwandi Yusuf, Sarjana Hukum, Ketua Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Taman Siswa Padang. Dan insya Allah ini kita juga punya jabatan, bagian 5 tahun sekali, 5 tahun ada pergantian. Ya, saya ini nanti berakhirnya nanti di 2028. Ya. Kemudian insya Allah kita punya umur panjang untuk bagaimana mendiskusikan tentang dunia pendidikan, dan juga bagaimana dunia pendidikan ini tetap berkembang maju di tanah air ini. Sebentar, Pak. Ya. Karena Bapak sudah masuk ke dunia pendidikan, kalau pendidikan kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Nah, sebentar Pak Jon. Ya. Tadi kan tentang Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Saya ingin mengulas sedikit itu. Tentang Ki Hajar Dewantara tadi. Paham beliau jelas. Iya. Tut Uri Andayani. Iya. Jadi Sentulodo. Imadio Mengungkorso. Ini kan jelas ini. Iya. Ini patronnya ini. Iya. Tentu ketua dan seluruh para pendidik, dosen-dosen ini harus memahami ini. Iya. Kalau tidak paham nanti susah ini. Iya. Akan sama perguruan tinggi ini dengan perguruan tinggi lain. Iya. Baik. Salam juga Pak Jon ya. Ya. Terima kasih Pak Jon. Jadi betul Ki Hajar Dewantara ini dia termotivasi kenapa dia melaksanakan kegiatan sebuah sekolah gitu. Sebetulnya Ki Hajar ini dari sejarah kita baca, dia suka bergaul dan juga banyak teman ya, yang dia kelompokkan untuk bagaimana situasi waktu itu sesuai merakyat atau bangsa Indonesia sangat memprihatinkan karena ada penjajahan. Terjajah
terjajah. Di bidang pendidikan jelas ini. Oke, kita fokus ke dalam Ya. pendidikan. Jadi waktu itu sebetulnya dia juga sebelum dia mendirikan sekolah ini dia sebetulnya dia mahasiswa kedokteran sama dengan Budi Utomo. Ya, ya. Jadi ada 3 serangkai dulu, Ki Hajar, Budi Utomo dan Dewi Sedekar. Dewi Sedekar. Ya, jadi dia mendirikan parti. Dia bicara-bicara tentang bagaimana ya ternyata penjajah ini tidak bagus untuk sebuah bangsa karena itu membodohkan bangsa tadi. Tidak memberi kesempatan untuk belajar. Ya, tidak memberi kesempatan sehingga membodohkan. Ya. Kemudian Ki Hajar berpikir kalau dia melalui kelompok, melalui partai, melalui persatuan tadi itu tidak akan tidak segera bisa mencerdaskan anak bangsa untuk bagaimana dia tahu hak dia untuk sebuah kemerdekaan. Ya, jadi karena itu dia memisahkan diri, kemudian dia berpikir untuk bagaimana bangsa ini maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain harus dengan pendidikan. Ya, ya. Nah, harus dengan pendidikan. Makanya dia keluar dari memisahkan diri dari kelompok tadi, kemudian dia dirikanlah sekolah taman siswa. Ini saya kutip dari pernyataan Anhar Gonggong ya, budayawan. Budayawan. Dia menyampaikan itu, saya tertarik dengan sejarah seperti itu. Kemudian dia dirikanlah sekolah taman siswa yang waktu itu dia dirikan tanggal 3 Juli tahun 1922. Artinya sudah lebih dari 100 tahun. Atau kalau abadnya sudah masuk abad kedua. Saat ini. Jadi waktu itu dia dirikan sebuah sekolah dia dirikan namanya Taman Siswa. Jadi ada taman, ada siswa. Jadi filosofinya seperti itu. Kenapa tidak ada sekolah lain, cuma kenapa dia dirikan taman dan siswa. Jadi taman tadi itu kalau kita deskripsikan kan sebuah tempat yang kita nyaman. Bisa bersenang-senang. Bersenang-senang, terbuka inspirasi kita. Kemudian di situ itu adalah siswa. Tidak terjajah. Tidak terjajah. Nah, itu. Kuncinya itu. Taman itu memang tidak terjajah orang. Tidak terjajah. Ada kebebasan di situ. Nah, itulah makanya ada dia taman siswa. Kemudian setelah dia dirikan, berjalan, kemudian dia ciptakanlah beberapa ajaran-ajarannya. Itu taman siswa itu ada 3 trilogi kepemimpinan ya. Dia ciptakan itu 100 tahun yang lalu. Yaitu tadi Pak Jan sampaikan Ing Ngarso Suntulodo. Ya. Ing Madio Mangunkarso. Tuthuri Handayani. Itu kan bahasa Jawa. Kenapa? Karena memang Ki Hajar orang Jawa. Nah, mungkin dia pakai bahasa Minang atau bahasa lain. Ya bahasa Jawa lah. Bahasa Jawa. Ya, ya. Tapi itu bisa kita artikan bahwasanya Ing Ngarso Suntulodo itu adalah kalau Ing Ngarso itu jadi pemimpin. Ngarso itu ngarso dalam bahasa Jawa. Ini saya dapat langsung dari cucu Ki Hajar tadi. Ya, itu namanya Ki Nanang. Ngarso dalam itu Pak, itu sifat raja katanya. Ngarso dalam itu raja dari pusat ke bawah. Jadi dia melihat ke bawah bagaimana kondisi rakyatnya. Waktu itu kondisi rakyatnya memang sangat memprihatinkan dan termarginalkan oleh penjajah tadi. Tidak boleh pintar, harus bodoh. Dan dia melihat rakyat ini harus dicerdaskan. Jadi makanya muncullah Ing Ngarso Suntulodo tadi. Kalau jadi pemimpin harus melihat ke bawah, artinya harus jadi panutan. Keteladanan. Apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, apa yang dibutuhkan oleh rakyat kecil, itu pemimpin tadi, raja kan pemimpin. Itu pemimpinnya harus tahu apa kebutuhan rakyatnya. Jadi kalau baca orang kalau mengadang-adang saya taruh taruang atau masuk lubang. Ya kan? Itu. Nah, jadi itu bisa kita sinkronkan dengan pepatah Minang itu. Kemudian yang kedua, kalau kita uraikan panjang-panjang. Tapi waktu kita terbatas. Kemudian In Madio Mangunkarso. Di tengah-tengah kita harus membangun karsa. Ataunya sesama besar, atau seorang sekampung, atau satu keluarga, satu RT. Itu tidak saling sikut.
kita saling diskusi untuk mengubah karsa apa yang harus kita lakukan. Kalau kita bersama, sehingganya dengan kebersamaan tadi apa yang kita ingin itu bisa terlaksana, insya Allah itu akan tercapai. Nah, itu dia Ya, ingin. itu kan prinsipnya memfasilitasi, membimbing, Ya. memandu Ya. sesama. Nah, kalau kita kembalikan ke kampus, tidaklah cukup mengikut di kampus itu seharusnya. Kan begitu. Harus betul. Karena itu keteladanan yang Iya, iya, diminta iya. oleh. Iya, iya, Ini iya. kan warna perguruan tinggi cukup mengikut aja. Iya, Apalagi iya. kalau orang lebih pintar dari kita, Iyalah. kita bunuh itu. Kita bunuh karakternya. Karakternya dibunuh. Iya. Nah, ini berat. Atau ingin buat sebuah jabatan. Ya. Ini black campaign, ini begini supaya dia naik. Nah, harusnya di perguruan tinggi teman mahasiswa tidak ada itu. Iya, harus tidak ada. Harus dinyahkan itu karena Iya. Ingam Marso Sontolodo itu yang harus dianu. Iya. Jadi Ing Madio Mangunkarso tadi itu. Ya, Nah, Ing Madio Mangunkarso. iya. Kemudian yang ketiga, Tut Huri Handayani. Ya. Nah, mendorong dari belakang. Nah, Tut Huri Handayani ini sampai hari ini tagline ini dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Sehingganya lambang teratai itu adalah lambang dari Taman Siswa. Mendorong dari belakang. Iya. Ya. Tapi itu ini Pak tidak hanya mendorong, melapangkan jalan. Iya, salah satu ya. Memfasilitasi, Betul. memudahkan. Ya. Itu mendorong juga. Iya. Nah, Oke, itu implementasi dari itu banyak. Yang penting sifatnya kan mendorong, artinya tidak menghalangi dan tidak memaksakan. jadi yang di lambang pendidikan itu yang teratai. Pak. Teratai itu Taman Siswa. Taman Siswa punya. Ya? Taman Siswa punya. Nah sekarang kenapa pendidikan Indonesia ini menjadi tidak membuat orang terdorong untuk sekolah? Hah? Ini kan sudah hidup lagi penjajahan ini Pak. Untuk kuliah ini harus mahal. Nggak mahal bisa ke sekolah. Berarti kan nggak boleh orang miskin sekolah namanya. Iya. Hah? Faktanya begitu ya. Untuk kuliah itu harus orang kaya kan begitu. Ini harusnya teman siswa memulai ini melakukan perubahan. Mudah-mudahan ketua siap nih melakukan gerakan perubahan. Insya Allah kita siap. Jadi Tengoklah perguruan tinggi di mana-mana mahal, uang masuk aja ratusan juta. Siapa yang mampu itu? ya, jadi ini fenomena hari ini Pak John. Nah, Ini menarik juga diskusi kita. kalau saya berharap ini, Pak Ketua berharap betul Bapak di depan merubah ini. Karena Iya. ini teman siswa. Iya. Mengenyahkan sistem penjajahan di dalam pendidikan. Ini kan Karena penjajahan juga. bentuk baru. Terjajah oleh biaya. Biaya. Yang tidak punya uang tidak bisa sekolah. Iya. Sampai orang keluar kan tidak bisa bayar uang sekolah. Banyak kejadian itu. Iya. Ya, sampai beriur alumninya untuk uang sekolah. Apa tidak bisa subsidi hilang segala macam. Ini kan sudah keterlaluan ini. Iya. Hah? Bagaimana menurut Bapak ini? Jadi ya ini fenomena hari ini ya alhamdulillah Pak John saya nggak nyangka juga ini diangkat nih persoalannya. Tapi ini bagus ya. Ya. Supaya ini jadi perhatian kita bersama lah. Karena Ki Hajar Dewantara itu kan pahlawan nasional. Pahlawan Beliau pendidikan. Bapak pendidik. Ya, Pak pendidikan. Kalau enggak pas nama mahasiswa ini perguruan tinggi Bapak nanti kan? Iya. Bapak yang mendorong ini. Iya. Bapak yang depan lah. Iya. Untuk perubahan ini. Gimana Pak kira Pak? Ya kita siap untuk itu. Cuma tentu insya Allah kita siap, insya Pak, Allah ya? siap. Oke, Pak. Tentu harus didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang lainnya ya. Terutama juga pemerintah, tidak kalah pentingnya peran pemerintah di sini juga harus kita harapkan lah. Peran pemerintah bagaimana supaya uang kuliah ini betul-betul terjangkau oleh masyarakat banyak sesuai dengan perjuangan dari Ki Hajar Dewantara dulu. Ki Hajar Dewantara dulu itu ya kalau di zaman itu Pak John itu semuanya free. Kenapa free? Waktu itu Ki Hajar itu adalah dia keturunan raja. Dia keturunan raja. Ya, oleh karena itu dia punya biaya untuk itu sehingga dalam dokumen yang saya pernah terima dari Taman Siswa yang berpusat di Jogja itu ada 17 persil tanah atau 17 sertifikat hak milik atas nama Ki Hajar Dewantara. Dihibahkan untuk Taman Siswa. Begitu penting pendidikan tadi sehingga dia hibahkan semuanya harta dia
untuk pendidikan bagaimana bangsa ini cerdas dan maju. Sehingga tidak salah pemerintah memberikan dia gelar Bapak Pendidikan Nasional dan Pahlawan Pendidikan Nasional. Tidak salah. Begitu pentingnya waktu itu pendidikan, sehingga waktu itu kita benar-benar pemerintah. Ya, kalau didengar nanti oleh pemerintah ini, kita kan sudah ada perhatian ini 20% anggaran untuk pendidikan. Coba dipilah 20% pendidikan itu apa? Ya, kita kan nggak tahu 2% ini kemana aja, kita kan nggak tahu juga. Itu harus dihitung. Iya, kita kan nggak tahu juga. Perkira kan sudah kami anggarkan. Iya. Hah? Nah, karena itu siapa yang bisa ngomong itu? Ya, tapi faktanya kan mengeluh juga. Bukan, Pak. Banyak sekali orang mengeluh. Iya. Nah, banyak sekali. Tanpa mahal. Ya. Masa uang kuliah sampai 10 juta satu semester. Ada 16 juta satu semester. Teman-teman saya di sini itu yang ngomong, Pak. Ya. Mengeluh nih. Jadi, nah ini kan jadi perhatian kita bersama. Cuma saya melihat begini Pak John, dari sisi dunia pendidikan, pastilah pendidikan itu kan pasti butuh biaya. Pasti, Ya, kan? pastilah. Cuma dalam hal ini, saya menghimbau ya kepada seluruh stakeholder lah, atau seluruh yayasan yang mengelola pendidikan tadi. Undang-undang yayasan kan juga sudah menyatakan pendidikan tadi itu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dia orientasi non profit, pas itu orientasinya non profit, jadi tidak profit oriented. Nah, oleh karena itu orientasi dari pendidikan sekolah tadi apa? Nah sekarang terbalik ini Pak. Ya. Perguruan tinggi pemerintah, saya akan sudah swasta dia sekarang. Iya. Karena dia dia terikat dengan undang-undang juga. Perguruan tinggi yang berbadan hukum. Iya, berbadan hukum. Ini tidak beres ini. Ini tidak beres ini. Nah, Bapak sebagai tokohnya harusnya digerakkan. Dan jangan dibiarkan. Kan gitu. Jadi, kembali ke tadi. Yap. Sederhana saja dari saya. Pertama nama itu ya, atau orientasi. Orientasi kita mendirikan yayasan yang bergerak di dunia pendidikan ini arahnya kemana? Kalau dia profit oriented, itu jelas-jelas bertentangan dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Bertentangan. Untuk mencerdaskan anak bangsa harus bayar mahal. Itu kan bentuk penjajahan di Pak John tadi. Bentuk penjajahan baru. Iyalah. Ya. Orang miskin tidak boleh sekolah. Artinya orang miskin boleh sekolah. Ya. Ya. Oleh karena itu, sebetulnya kita bisa melihat. Ya, alhamdulillah saya kan juga dulu bergerak bidang praktisi juga Pak John. Saya dulu di kontraktor. Kalau sebuah proyek tadi itu contohnya rumah. Rumah ini BEP-nya berapa? Break even point-nya berapa? Atau harga pokoknya berapa? Kan kita bisa lihat contohnya semennya berapa, batu kalinya berapa. Kemudian juga sirtunya, kemudian juga besinya, komponen-komponen lain kan bisa dihitung. Jadilah dia bangun ini harga pokoknya segini. Kemudian kita tinggal lagi kita harus menguntungkan berapa. Kalau kita ambil keuntungannya yang wajar, pasti dia tidak mahal. Rumah tadi kita jual pasti tidak mahal. Tapi kalau orientasi kita untuk sebuah keuntungan yang besar, pasti dia jadi mahal. Kan sederhana aja cara hitungnya. Pendidikan juga bisa begitu. Misalnya satu prodi itu indikator yang dipakai apa saja. Kalau tadi saya contohkan bangunan tadi, ada batu, ada sirtu, ada upah, dan segala macam di situ. Kalau di dunia pendidikan saya melihat itu ada indikatornya ada 9 macam. Ya, tapi kan bisa diefisienkan. Dan itu bisa ada yang bisa diefisienkan. Bisa Ya. Dan memang setiap perguruan tinggi, setiap pengelola perguruan tinggi tadi, itu dia berbeda, BEP-nya berbeda pasti. Ya, pastilah. Pasti berbeda. Cuman, kembali ke yang tadi orientasinya tadi, nama itunya. Kalau dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pasti itu. Nah, jadi oleh karena itu, tentu ini berupa himbauan kepada pengelola pendidikan yang lain. Mari kita merubah cara berpikir kita untuk sebuah pendidikan. Ini kan tanggung jawab kita bersama Pak John. Pendidikan tanggung jawab kita bersama. Ya mungkin ketua ada lagi saran saya ini. Demi efisiensi itu kan bisa saja mutu materi pelajarannya dibaguskan. Ya. Atau mata ajaran yang tidak dibutuhkan lagi
itu tidak usah dipakai. Ya. Bukannya apa yang dibutuhkan sekarang. Itu juga sudah memurahkan namanya. Ya. Ini yang tidak perlu diajarkan juga. Ya. Kenapa? Karena dosennya hanya mampu ngajar itu. Ini kan kacau ini. Hah? Ya, jadi itu salah satu ya. Bukan saya mengkoreksi tempat Bapak ini, tapi di banyak tempat begitu saya lihat. Ya itu fakta Pak Jon, itu Nah, fakta. kalau fakta ya sudah. Iya, itu fakta. Ya. Jadi memang ya kita minta lah ada semacam apa ya perubahan-perubahan dari kita mengelola Windows pendidikan ini. Jadi apa yang tidak perlu jangan diajarkan lagi. Tidak cocok dengan zaman anak sekarang ini jangan diajarkan juga. Jadi apalagi zaman milenial sekarang ini atau zaman apa namanya istilah yang terbaru ini Gen Z. Nah, Gen Z. Generasi Z ya. Ya. Nah, Gen Z apalagi maunya. Dan kita harus seperti itu, kita harus melek ya. Sekarang anak-anak Gen Z ini sudah mampu dia menilai dosennya, Pak. Oh ya. Oh, dosen ini keren, ini enggak. Nah, kawan-kawan yang staf pengajar perguruan tinggi mulailah mengkoreksi diri. Ya. Mulai bercermin, nanti Anda menjadi tidak keren. Ya. Hah? Jadi kalau di unitas Pak Jon, saya sudah Ada orang ngajar, Pak. Nah, Gen Z ini dia main HP aja, dia dengar dosennya. ya, Karena tidak keren dosennya. tidak keren. Ini harus ada lagi pencerahan untuk para pendidik ini. Jadi sehingganya Pak Jon, Ya. di Taman Siswa sudah menerapkan kepada kita buat sistem ya. Kita kerjasama dengan ada namanya Garuda Cyber, dia banyak sistem. Salah satu sistemnya yang sangat menarik saya ada namanya apa ya? Evaluasi EDOM. Nah, EDOM. Ya. Evaluasi dosen oleh mahasiswa. Itu by sistem. Dosennya tidak tahu, mahasiswa aja yang pakai gadget ini dia share. Jadi kita minta kepada mahasiswa ini tolong setiap semester itu ada laporan dari mahasiswanya. Dosen ini dari penilaian mahasiswanya seperti apa? Ini kan juga tidak sesuatu yang tidak pasti juga. Cuman kita punya alat untuk mengontrol dosen ini. Dosen ini yang diajarkan tadi itu pertama Pak Jon, ini minatnya mahasiswa di sana itu populer tidak? Kan seperti itu. Ya. Kalau tidak kita kelihatan tuh, kita akan juga bisa koreksi, kita evaluasi setiap dosen. Kemudian yang malas datang, kemudian juga ada yang apa ya ngumpul-ngumpul absen, dia datang sekali tapi buat 2 kali itu ada juga. Status nama aja. Namanya. Bapak sebagai apa saya dosen. Ya. Tapi hanya status saja. Ya, Ada jadi, juga itu, Pak. Nah, saya di unitas, ya saya jaga itu. Itu saya evaluasi, EDOM itu saya evaluasi. Jadi di sana misalnya, maaf saja, ada unsur pimpinan, rektor atau akhir rektor atau dekan, dia kan juga dosen. Ya. Ya, tapi itu saya lihat dari EDOM tuh, waduh ini kenapa? Nilainya dari sedikit sekali, dan itu kita tidak jadikan itu sebuah keputusan, tapi sebuah bahan evaluasi. Iya, Bapak penilaian itu. Nah, penilaian sejalan. Harus beritahu ke dosennya, Pak. Oh ya, setelah itu nanti ini kita sampaikan ke rektor, kemudian rektor nanti yang bagaimana mengeksekusinya atau menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Dalam bentuk amplop dia kasihkan. Ya, jadi supaya dosen oh saya mengajar nih ada yang menilai ya. Kalau orang melihat kan ada CCTV-nya nih. Ya, mungkin cara ngajarnya apa lagi. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi kita di unitas kita terapkan itu. Nah, kemudian kembali tadi masalah biaya besar tadi. Itu memang apalagi di swasta kita itu penjajahan itu, Pak. Ya, kita sangat merasakan. Jadi bagi kami di unitas solusinya kita maklum sajalah, apalagi ya daya beli ekonomi masyarakat kita memang belum bangkit. Ya mudah-mudahan lah, Pak. Ya. Besok-besok ini ada perubahan di Indonesia ini mana tahu. Tapi setidaknya untuk pendidikan Sumbar ini, Bapak lah di depan untuk melakukan perubahan. Ini sesuai prinsip keajaran Toro. Ya, insya Allah. Jadi ini kan kita juga ada punya lembaga-lembaga itu apa ya, lembaga resmi. Kita juga ada perkumpulan-perkumpulan. Ya. Jadi melalui lembaga ini nanti kita akan coba diskusikan. Saya kira keluarnya hampir sama. Tentang biaya mahal, kemudian apalagi ada kompetitor dari perguruan tinggi ini, terutama PTN ya, PTN yang PTNBH itu
kita anggap juga kompetitor berat. Ya, ini kan juga jadi bahan pemikiran kita. Ya, oleh karena itu ini PTMBH ini dia sekarang sudah mencari murid sebanyak-banyaknya menjadi mahasiswanya. Ya ada lagi mutu segala macam. Asal banyak dia udah happy itu. Ini kan kacau ini. Ya, kembali kan tadi orientasinya apa sih? Apakah mendapatkan mahasiswa banyak, kemudian dapat duit banyak, mutu terabaikan. Kalau itu kan sudah salah juga. Jauh tertinggalnya pembodohan lagi kan. Saya berani ngomong itu karena banyak fakta saya lihat. Iya. Kalau dulu kan ada sekolah IPA dulu, waktu Ya. saya muda-muda ini. Ya. Waktu sekolah IPA, kalau IPA ini masuknya ke sini, Ya. masuknya ke sekolah-sekolah eksak. Ya. Sekarang boleh Pak. Saya lihat tidak ada IPA-nya, pokoknya diterima aja masuk sekolah eksak. Emang tidak ada lagi, tidak ada pikirannya. Ya. Nah, sementara di taman mahasiswa ini kan Pak Ki Hajar Dewantara itu mimpi besarnya kan bagaimana menjadikan orang ini, anak ini menjadi orang yang benar, yang baik, Ya. sesuai dengan karakter dirinya. Ya. Tut Huryandayani kan di situ. Ya. Ya. Kalau sekarang kan sudah lari dari ajaran atau prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah tidak Tut Huryandayani lagi. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya sehingga Jadi kurang pas lah itu ya. Ya, Lambang pendidikan ini memakai teratainya mahasiswa. Ini kalau bisa koreksi lagi ke Republik. Iya. Mungkin itu mungkin pembicaraan kita, Pak. Iya. So, siang ini, kalau ada saran-saran dimohon Pak kepada kawan-kawan, para pendengar kita. Baik, jadi kepada pendengar, pemirsa lah, dan juga kepada seluruhnya, baik yang di swasta ataupun di bidang pemerintahan, pengambil kebijakan, ternyata rupanya dunia pendidikan kita hari ini belum menemukan jati dirinya yang pas gitu di negara kita. Sehingganya kalau sejarah dari Ki Hajar Dewantara dulu bagaimana mencerdaskan anak bangsa, dan sehingganya di zaman penjajahan ya. Kemudian zaman sekarang ini ternyata kalau dari hasil kajian Pak John, ini penjajahan dalam bentuk baru. Itu dengan berbiaya mahal, yang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, yang punya duit saja yang bisa sekolah. Ya. Jadi karena itu ini jadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita pikirkan bersama. Taman siswa, saran Pak John tadi, siap untuk berada di garda paling depan. Kenapa? Prinsip Ki Hajar, ya untuk perubahan. Prinsip Ki Hajar Dewantara jelas ada. Cuma belum paham semuanya apa betul sih yang prinsip-prinsip taman siswa tadi dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kemarin kita diskusikan. Mudah-mudahan dengan ini ada solusi-solusi sehingganya pendidikan ini tidak perlu berbiaya mahal. Ya. Atau mahal jangan masih terjangkau lah oleh masyarakat kita. Atau memang ekonomi ini harus ditingkatkan, kan bisa saja Pak John. Ekonomi ini ditingkatkan sehingganya daya beli masyarakat tinggi, sehingganya yang mahal ini tidak jadi mahal. Itu kan teori ekonomi Pak. Kalau ini bukan teori ekonomi, ini maksudnya sudah penjajahan ini. Sudah penjajahan. Sudah jelas maksudnya ini. Ini ada maksud orang ini Pak, yang kita nak tahu. Ya. Jadi Pak John, kalau ini memang ya tadi saran saya, mari ini kita bicarakan bersama dan taman siswa siap berada di garda paling depan. Kenapa? Kita punya dasar-dasar pendidikan yang diajar oleh Ki Hajar Dewantara, dan ini bisa kita jadikan dasar, kita bisa jadikan pijakan untuk bagaimana pendidikan tadi itu bisa berbiaya ringan. Jadi salah satu contoh di Pak John tadi itu bagaimana mengefisiensikan ya di dunia pendidikan ini sehingganya tidak terlalu banyak biaya yang membebani dia gitu. Saya kira itu Pak John. Ya, baiklah kawan-kawan semua yang mendengar diskusi kita ini, para pemerhati pendidikan, kawan-kawan di DPR, DPRD, para pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, mudah-mudahan bisa memahami maksud kita berdiskusi ini dan mau dan mampu mendiskusikannya, mengkomunikasikannya untuk perubahan ke depan. Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, masih Pak John. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.